Finally, teman-teman ya, kita ketemu lagi di general reading ya, yang umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan. Tujuannya apa sih? Supaya apa sih kalau kita ngedengerinnya dengan vibes yang positif ya, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif. Kalau kita ngedengerinnya aja sama mengkritik gitu kan ya, sama yang vibes yang negatif gitu kan ya, ada aja yang dicari-cari dan sebagainya, pasti kita nggak dapat pemahaman apa-apa, right ya. Yuk yang positif-positif aja di readingannya Oracle Card Indonesia, timeless ya teman-teman ya, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Dan per zodiak ya, kali ini kita akan menuju ke teman-teman Gemini terlebih dahulu, so stay tune di channel kesayangan kita semua ya, Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan Oracle Card Indonesia Sound Therapy, channel yang ketiga ya teman-teman ya. Ayo, it will turn, ke hidup kamu juga jadi positif kalau misalkan kita dengerinnya juga positif. Kalaupun ini bukan ceritanya kamu teman-teman ya, sharing sebagai tambahan pengalaman juga pastinya tambah kaya gitu kan, setidaknya kita kaya pengalaman ya. Ayo kita baca yuk teman-teman ya, siapa sih sosok yang ya kagum sama kamu, jatuh hati sampai tergila-gila sama kamu ya. Karena dilihat sama dia tuh kamu tuh punya pribadi yang benar-benar unik gitu loh. Si apa sih teman-teman ya, kita coba lihat yuk teman-teman yuk. Still in the channel Oracle Card Indonesia. Just remember, for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will reply with a beautiful word for you. Teman-teman Gemini dan teman-teman lainnya yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dipersilahkan ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku teman-teman, tinggal klik aja di description karena di sana ya ada alamat email dan juga ada ya tautan link ke channel yang kedua dan yang ketiga ya, sesuai dengan kebutuhan kalian boleh main-main ke sana, kalian boleh lihat-lihat dulu ya, pilih yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian, atau yang dua-duanya juga boleh dengan senang hati ya. Oke teman-teman. Kita bagi jadi 3 cerita teman-teman ya, sama seperti biasanya, tapi kalian kali ini pick a card ya, pilih satu dari 3 cerita, but ya dengerin 3-3-nya, siapa tahu ternyata 3-3-nya ini ya semuanya jatuh hati sama kamu, who knows gitu kan ya, seperti itu. Oke ya, kita lihat nih teman-teman, kita bagi terlebih dahulu menjadi 3 ya, kita bagi dulu jadi 3 ya. Nih kartu pertama, kedua, dan kartu yang ketiga buat kamu. Oke, dipilih dulu ya teman-teman ya, cerita 1, cerita 2, dan cerita 3. Kalau udah ya kita baca terlebih dahulu untuk kalian yang memilih cerita pertama. Kita coba lihat cerita pertama ini ya. Oke, apa sih yang dilihat ya dari kamu ya? Unik gitu loh katanya dia ya, teman-teman ya, ada love di sini. Somehow kalau dekat sama kamu itu perasaannya merasa nyaman, teman-teman ya. Nyaman banget deket sama kamu. Terus habis gitu kamu tuh tipikal orang yang tahu banget cara membuat orang itu berhasrat, cara membuat orang itu lebih semangat ya. Senang deket kamu karena merasa banget yang namanya diperhatikan, merasa dicintai, merasa disayangi, yang kayak gitu-gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, right, ini pribadi yang unik yang menurut dia ya, berasa banget kamu tuh orangnya penyayang lah ya, seperti ini. Nah apakah ya teman-teman orang ini di cerita yang pertama ini yang kamu pilih ya, ini akan berani bicara sama kamu, atau justru ya dia adalah orang yang sudah menyatakan kekagumannya, atau kayak gimana sih sebenarnya ya. Kita coba lihat nih, kita coba lihat ya. Kalau dibilang sudah berada di sekitarnya kamu, iya gitu kan. Tapi kalau untuk bicara masih belum teman-teman ya, masih belum, masih disimpan gitu, masih mengamati, masih menganalisis gitu ya. Nah siapa orang ini ya, kita lihat udah kenal lama apa belum. Kalau dilihat sih sebenarnya berada di sekitar kamu. Kalau dibilang lama ya lumayan ya, kalau dibilang baru juga enggak ya. Enggak sih ya, bahkan ini cenderung kayak bolak-balik gitu ya dalam kehidupannya kamu, tapi masih belum bicara juga gitu. Gemes gak sih kalau sama orang kayak begini teman-teman ya. Ya, nah sekarang kita bakal lihat nih teman-teman ciri-cirinya dia kayak gimana ya. Kita lihat ciri-ciri orang ini nih kayak gimana sih yang bikin gemes ya. Gemes. Saya nggak bilang-bilang gitu kan ya, pantas aja bikin gemes gitu, karena orangnya tuh bener-bener misterius banget gitu. Jadi kalau misalkan kamu akan mencoba-coba mengorek-ngorek tentang dia,
nggak akan dapet ya, karena memang orangnya cenderung suka banget yang namanya menyimpan yang namanya rahasia. Jadi emang orangnya nggak bisa terbuka sih teman-teman. Jadi kalau kamu ngarepin dia tuh bisa yang namanya straight to the point ngomong gitu kan, dia bicara tentang perasaannya dia ini kayak agak susah ya gitu, agak susah, butuh perjuangan teman-teman ya. Jadi kayak nggak mungkin lah gitu sosok yang misterius. Tapi kalau misalkan dibilang dia orang yang cukup punya pengalamannya cukup banyak ya, pengalaman dalam hidupnya dia cukup banyak, pengalaman naik turunnya dia juga banyak ya, artinya naik turun kehidupan ya teman-teman ya, naik turun kehidupan. Jadi cuman memang bukan tipikal orang yang humble, bisa kebuka sama banyak orang, yang hahaha sama banyak orang gitu, enggak sih ya, biasa aja orangnya gitu loh ya. Cuman memang rahasia-rahasianya dia banyak, gak gampang terbuka ya. Ini gampang meledak di dalam ya teman-teman ya, artinya marahnya itu bukan marah keluar gitu, tapi marahnya marah ke dalam ya, dan potensinya sih seperti itu ya. Oke teman-teman, ini ciri-cirinya dia sih seperti ini. Nah sekarang kita bakalan lihat ya hubungan kamu ya dengan orang ini, dengan ciri-ciri seperti ini seperti apa, atau akan menjadi seperti apa. Kita lihat ya teman-teman ya, kita lihat. Oke, akan seperti apa. Nggak jelas sih hubungannya kalian ini ya teman-teman ya, sedangkan kamunya tuh kepinginnya yang gercep gitu loh gitu ya, cepet gitu. Kalau misalkan kamu mau yes, enggak gitu loh ya. Tapi rasanya dia masih ini ya, orangnya tuh agak iketan gak jelas gitu loh teman-teman ya, agak seperti itu. Jadi kalau misalkan dibilang apakah orang ini suka sama kamu, ya punya perasaan, punya gitu kan. Tapi kalau untuk hubungan yang serius dan seperti apa, rasanya sih belum sih teman-teman ya. Ini masih hubungan-hubungan yang gak jelas gitu loh ya, seperti ini. Oke, ini cerita pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke kalian semua yang memilih cerita yang kedua. Kita bakalan lihat pribadi kamu yang unik yang dilihat sama dia itu pribadi yang kayak gimana sih ya. Kita coba lihat di sini ada power. Kamu tuh ya di matanya dia adalah orang yang gak suka sesuatu yang bertele-tele. Jadi orang yang penuh dengan aksi gitu kan ya. Jadi berbuat, bukan hanya bicara gitu. Kadang ada tuh orang yang banyakan ngomong gitu kan, tapi nggak ada bunyinya, nggak ada buktinya. Nah ini nggak mau, orang ini bener-bener ngelihat kamu itu adalah orang yang nggak mau seperti itu, tapi bener-bener tak kelar gitu ya, fokusnya sama solusi. Jadi kalau misalkan ada masalah, kamu tuh nggak berkutat sama masalahnya gitu loh, tapi sama solusi apa yang bisa diambil dan langsung beraksi gitu loh teman-teman ya. Ketika beraksi ya seperti itu. Nah sekarang kita bakalan lihat nih, apakah orang ini ya teman-teman bakalan bicara sama kamu, atau justru udah bicara sama kamu, atau ya masih belum, atau kayak gimana ya. Kita lihat nih teman-teman ya, orang ini kalau dibilang menyatakan ya, dia bakalan menyatakan ya teman-teman ya, atau udah menyatakan ya, bisa jadi seperti itu. Memang udah kelihatan juga gitu loh kalau memang punya perasaan sama kamu. Nah sekarang kita lihat siapa orang ini ya, kamu tuh udah kenal lama apa belum ya. Kalau dilihat ya cukup lama teman-teman ya, cukup lama kenal ya, cukup lama kenal. Tapi hubungannya masih sendiri-sendiri gitu loh ya. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Ada sukses di sini. Ini orangnya gila kerja ya teman-teman ya. Kerja aja gitu. Dan waktunya dia tuh habis buat banyak orang ya. Dia sering kali merasa kesepian dalam hidupnya dia gitu. Ya kayak gitu deh gitu. Dan orang yang susah nolak orang lain teman-teman ya, artinya kalau misalkan ada orang nih mau curhat gitu kan, kesusahan dan apa ya, walaupun mungkin dia punya kegiatan yang lain dan sebagainya, dia pasti bela-belain banget nih orang gitu kan ya. Ini orang yang buat orang lain itu adalah sosok yang bisa ngebimbing ya, bisa mengarahkan seseorang, bisa banget yang namanya, ibaratnya kalau kamu ngomong sama dia ya, kamu tuh berasa banget ya, yang namanya kayak diperhatiin gitu loh, yang namanya dipahami gitu. Orang ini nih teman-teman ya, kalau dibilang sukses dalam pekerjaan, dia termasuk tipikal orang yang karena gila kerja ya, jadi kerja, dan memang dia biasanya adalah orang yang
cukup oke kalau dalam bidang pekerjaan ataupun penghasilan ya, seperti itu. Oke, right. Sekarang kita lihat hubungan kamu dengan orang ini nih seperti apa sih, atau akan menjadi seperti apa. Kita lihat ya teman-teman. Oh, oke. Akan ada potensi ya kamu menjalin komitmen sama dia sih teman-teman ya. Akan ada potensi seperti ini. Tapi memang ya salah satu kendalanya nanti adalah dengan memanage, semoga bisa ya untuk memanage waktu ya teman-teman. Jadi lebih menyeimbangkan yang namanya kalau harus kerja gitu kan dia kerja, kalau harus punya sama relationship gitu ya. Kalaupun waktunya untuk orang lain ya orang lain, tapi kalau bisa imbang, kalau enggak ya ini bakalan bisa jadi masalah gitu loh ke depannya nanti ya, seperti itu. Oke. Ini buat cerita yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke kalian semua yang memilih cerita nomor 3. Kita lihat pribadi kamu yang unik dilihat sama dia tuh yang mana sih ya. Kamu tuh full of intuition gitu ya. Jadi menurut dia ya, pribadi uniknya kamu itu walaupun agak-agak mistis sedikit gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa kamu tuh orangnya intuisinya bagus gitu, dan orang yang mampu banget berkorban untuk orang yang disayang. Nah ini poin plusnya nih teman-teman ya, karena dia ngelihat kamu gitu kan orang yang mampu banget berbuat sesuatu hal yang mungkin beyond imaginationnya orang lain gitu kan, untuk orang yang disayang gitu. Karena emang bener-bener rela berkorban banget gitu ya, bahkan biasanya sih dikorbankan atau disia-siain gitu. Nah ini yang membuat dia itu malah justru tertarik sama kamu. Kok bisa ya orang berkorban sebegitunya gitu. Nah sekarang kita bakal lihat apakah orang ini teman-teman dia akan berani gitu bicara sama kamu, atau justru ya kayak gimana. Kita lihat ya. Kalau masalah bicara, dia bakalan bicara ya, tapi kayak sesaat gitu loh teman-teman ya. Jadi kayak sesaat aja gitu. Jadi yang kamu tuh ini banget ya orangnya gitu ya, sakti banget nih gitu ya, atau wih kamu tuh orangnya luar biasa banget loh, bisa berkorban gitu loh sama banyak orang dan bla 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 bla, sama orang yang kamu sayang dan segitunya banget gitu loh ya. Dia sih bisa ngomong kayak gitu dan kayak ngomongnya sambil lalu gitu loh teman-teman ya, kayak cepet sesaat yang seperti itu. Nah kita lihat siapa sih orang ini dan kamu udah kenal lama apa belum ya. Kita lihat kalau dibilang lama belum ya teman-teman ya, masih belum lama juga gitu kan ya. Itu sebabnya mungkin ngomongnya bisa sambil lalu gitu. Coba kalau udah lama ya. Nah sekarang kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa ya. Ciri-cirinya orangnya pinter ya, pinternya itu pinter mau belajar gitu loh teman-teman ya. Bukan pinter tuh bukan hanya sekedar harus pinter akademis gitu ya, IPK-nya berapa gitu kan, dia cum laude apa enggak gitu ya. Enggak sih teman-teman ya, harus predikatnya harus bagus atau memuaskan atau kayak gimana, enggak ya. Bukan pinter yang kayak gitu, tapi pinter itu luas ya. Pinternya dia tuh pinter yang luas, selalu mau belajar hal-hal baru yang dia itu mau pelajari ya. Itu bagus karena orang kayak begini biasanya bisa banget yang namanya berkembang jadi pribadi yang jauh lebih oke gitu. Cukup bijaksana ya, mungkin karena mau belajar ya teman-teman, jadi bijaksana. Terus cukup ekstrovert orangnya ya, pintar bergaul. Itu sebabnya mungkin tadi ngelihat kamu yang luar biasa kayak gitu pengorbanannya gitu kan, dia jadi amazed gitu banget. Masih ada ya zaman sekarang gitu ya orang mau dikorbankan, wah ya gitu banget gitu. Nah ekstrovert, pintar bergaul orangnya teman-teman ya. Bisa jadi ini orangnya lebih muda atau lebih tua ya, tapi nggak sepantaran atau nggak seumuran sih ya. Pengalaman hidupnya dia cukup lumayan teman-teman ya, cukup banyak ya, dan tipikal orang yang hidupnya juga nggak gampang ya. Jadi naik turun banget ya, pernah kehilangan, pernah terluka ya, yang luar biasa gitu ya, seperti itu. Nah sekarang kita bakal lihat ya hubungan kalian ini ya. Coba kita lihat akan jadi seperti apa ya, tahu seperti apa. Kita lihat hubungan yang penuh dengan ego, gak mau saling ngedengerin, merasa yang paling bener sendiri ya. Padahal mungkin sama-sama saling cari perhatian ini sebenarnya gitu. Tapi gini loh, kamu tuh kagum, dia kagum sama kamu. Tapi kadang-kadang kalau dikasih tahu gitu kan ya tentang kan secara intuitif kamu bagus gitu loh teman-teman ya. Kadang-kadang kamu ngasih tahu sama dia tapi dia tuh gak mau dengerin gitu loh ya. Ini orang yang cukup ngeyelan gitu ya, seperti itu.
Sebenarnya ngeyelan sama punya prinsip Betty ya teman-teman ya, beda tipis banget ya, tapi ini lebih banyak ngeyelannya kayaknya ya. Tapi hidupnya orang kan masing-masing ya teman-teman ya. Nah jadi masing-masing juga gitu kan, yang namanya kepribadiannya orang, keunikannya orang ya, termasuk keunikannya kamu gitu. Jadi ayo teman-teman tetap jadi diri kita sendiri, sayang sama diri ya, hargai diri kita seperti itu. Kita bakalan jumpa lagi teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula, zodiak yang berbeda pula teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. I love you. Bye bye.